bisnis merupakan aturan yang berlaku di masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang apabila dilanggar dapat dikenai sanksi atau hukuman dan tuntutan ganti rugi atau denda atau pembatalan surat perjanjian. Hukum bisnis ini mencakup seluruh kehidupan manusia, termaksud kegiatan bisnis. Kalau ada pesan, orang yang memelihara hukum adalah seperti anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan perlahan yang mempermalukan ayahnya. Berpengertian kata bijak, yang memelihara yang benar, baik itu bijak sebaliknya. Kaum penjahat bukan hanya membuat dirinya malu atau hina di hadapan masyarakat, tetapi juga orang tuanya. Karena itu, setiap pembisnis harus waspada terhadap ragam bentuk penyimpangan atau kejahatan bisnis yang menyeret ke dalam perkara hukum. Pola pikir yang perlu dibangun ialah sikap anti terhadap kejahatan. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma dan fungsi hukum. Sebelumnya, kita pasti belum tahu apa itu paradigma. Nah, istilah paradigma tergolong kata yang jarang dipakai dalam percakapan yang kita lakukan setiap harinya. Walaupun demikian, kita tetap harus memahami makna ataupun arti istilah ini yang sebenarnya. Sehingga saat tersebut digunakan, kita bisa mengetahui apa makna atau artinya. Secara umum, istilah ini cenderung merujuk pada dunia pola pikir ataupun teknis penyelesaian masalah yang dilakukan oleh orang-orang. Istilah yang satu ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Thomas Kuhn melalui buku ciptaannya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution. Fungsi hukum itu ada sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis, dan kedua untuk memahami hak-hak dan kewajibannya dalam praktis bisnis, ketiga agar terwujudnya watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis, atau yang dijamin oleh kepastian hukum. Baiklah, adapun ruang lingkup, secara garis besar yang merupakan ruang lingkup dari hukum bisnis antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada kontrak bisnis, yang kedua ada bentuk-bentuk badan usaha seperti PT, CV, firma, yang ketiga perusahaan go public dan pasar modal, dan yang keempat ada jual beli perusahaan, yang kelima ada penanaman modal atau investasi seperti PAM dan PMDN, yang keenam ada kepailitan dan likuidasi, yang ketujuh merger, konsolidasi dan akuisisi, 8 perkreditan dan pembiayaan, yang ke-9 jaminan hutang, yang ke-10 surat-surat berharga, yang ke-11 ketenaga kerjaan atau perburuhan, yang ke-12 hak kekayaan intelektual yaitu hak paten tertulis dalam UU nomor 14 tahun 2001, hak merek UU nomor 15 tahun 2001, hak cipta UU nomor 1 tahun 2002, perlindungan varietas tanaman UU nomor 29 tahun 2000, rahasia dagang UU nomor 30 tahun 2000, desain industri UU nomor 31 tahun 2000, dan desain tata letak sirkuit terpadu UU nomor 32 tahun 2000. Nah, materi selanjutnya yaitu sumber hukum bisnis, yang dimana sumber hukum bisnis terdapat dalam 4 bagian menurut perundang-undangan. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, yang dimana itu mengatur tentang jual beli, perseroan, pinjam meminjam, yaitu termasuk dengan kredit dan hal lainnya tentang kredit. Yang kedua ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yang dimana undang-undang ini mengatur tentang adanya suatu kejahatan di dalam berbisnis. Yang ketiga ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau disebut dengan KUHD. Secara khusus, undang-undang ini mengatur hal-hal tentang perniagaan yang tidak diatur oleh hukum perdata. Contohnya seperti CV perusahaan dan termasuk juga perseroan. Dan yang terakhir ada ketentuan hal lain dari hukum perdata, di mana pidana dan non-pidana seperti undang-undang perseroan yang diatur oleh undang-undang perusahaan atau undang-undang yang terkait dengan penanaman modal, yaitu undang-undang penanaman modal. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
kitab undang-undang hukum pidana, dan kitab undang-undang hukum dagang. Yang ketiga itu termasuk ke dalam interdisipliner dan multidisipliner yang dituangkan ke dalam norma-norma hukum bisnis. Terima kasih, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip hukum bisnis. Jadi, pada prinsipnya, hukum bisnis merupakan aturan tertulis oleh pemerintah yang dimaksudkan untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi semua kegiatan usaha, termasuk kegiatan industri, perdagangan dan jasa, dan segala hal yang berkaitan dengan keuangan dan kegiatan usaha lainnya. Prinsip berpengaruh juga pada kekuatan hukum bisnis yang kita pelajari. Setidaknya ada 5 prinsip umum yang terdapat dalam hukum bisnis. Antara lain, yang pertama itu ada prinsip otonomi. Nah, pelaku bisnis otonom sadar akan kewajiban yang mereka lakukan. Kita sudah mendalami prinsip otonomi, pasti tak akan langsung mengikuti norma atau nilai yang ada, kecuali kalau kita sudah tahu ada kebaikan dan dampak positif di dalamnya. Nah, prinsip yang kedua itu adalah prinsip kejujuran. Kejujuran yang dimaksud adalah poin penting dalam berbisnis. Jadi rasanya bukan hal aneh kalau sifat ini menjadi prinsip hukum bisnis. Dengan memegang teguh kejujuran, kita akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari pelanggan maupun klien. Nah, prinsip yang ketiga itu adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan menuntut kita memperlakukan setiap orang sesuai aturan, objektif, dan bertanggung jawab. Nah, selain itu, keadilan juga dapat berarti tak ada pihak yang dirugikan atau diabaikan kepentingannya. Nah, yang keempat itu ada prinsip saling menguntungkan. Pernah dengar simbiosis mutualisme? Nah, dalam berbisnis, kita juga harus mampu menanamkan prinsip tersebut supaya semua pihak yang terlibat di dalamnya dapat diuntungkan dan mampu melahirkan win-win situation. Nah, prinsip yang terakhir itu adalah prinsip integritas moral. Nah, prinsip terakhir yang dapat menolong kita dari mengaplikasikan hukum bisnis adalah prinsip integritas moral. Sesuai namanya, prinsip ini yang menjaga bisnis kita tetap berjalan dengan reputasi yang bagus.